Ketemu lagi sama saya Dewi Mardiana. Oke, langsung aja ya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana presentasi yang bagus dan menarik. Tentunya menarik buat dosen ya. Jadi ini terkhusus ya. Mungkin secara umum oke, tapi terkhusus buat pelajar ataupun mahasiswa yang mungkin masih bingung bagaimana sih presentasi yang bagus dan menarik yang sekiranya kalau mau nilai maksimal gitu ya. Nah, saya sendiri sebagai dosen, sebagai pengajar itu kalau menilai suatu presentasi itu ada 4 aspek yang akan saya nilai. Yang pertama itu dari struktur presentasi itu sendiri. Jadi bagaimana mahasiswa menjelaskan struktur presentasinya. Jadi presentasi itu akan terlihat well organized gitu ya, terstruktur, jadi lebih rapi, lebih bagus kayak gitu. Kemudian dari segi kreativitas PowerPoint itu juga penting gitu ya, akan bisa menarik perhatian dosennya ataupun teman-teman mahasiswa yang lain kayak gitu. Wah, bagus kayak gitu ya. Oke. Kemudian juga dari segi interaksi dengan audiens atau dengan teman gitu ya. Bagaimana kalian berinteraksi dengan audiens, mengaktifkan mereka atau bagaimana mereka itu agar memperhatikan ketika kalian menjelaskan presentasi gitu ya. Jadi ketika mereka ramai atau ngomong sendiri, how you manage your presentation. Kemudian yang terakhir itu adalah, ini juga yang paling penting adalah pemahaman materinya. Jadi ketika kalian presentasi itu hal yang paling penting pasti pemahaman ya. Percuma kalau membawakannya bagus, kemudian PowerPoint-nya juga menarik, tapi kalau nggak paham buat apa gitu ya. Jadi itu yang paling penting, poin keempat. Jadi misalkan di presentasinya akan berbeda. Misalkan untuk penguasaan materi presentasinya 50% misalkan atau 40%, dan yang lain pasti presentasinya lebih kecil gitu. Seperti itu. Oke, nah itu terkait penilaian ya. Jadi kalau tidak semua dosen seperti itu, tapi mungkin rata-rata juga akan menilai secara umum, penilaiannya akan seperti itu gitu. Jadi tidak hanya satu aspek aja yang dinilai gitu ya, dari berbagai macam aspek. Kadang ada juga yang mungkin dia nggak seberapa paham, tapi karena bagaimana dia membawakannya bagus, kemudian PowerPoint-nya bagus gitu ya, dia bagus interaksi dengan audiens meskipun nggak paham-paham amat materinya, itu akan menjadi nilai plus tersendiri kayak gitu. Oke, kemudian sekarang kita bahas lebih detail lagi terkait struktur presentasi. Jadi bagaimana sih presentasi dari awal sampai akhir gitu ya. Yang jelas presentasi diawali dengan pembukaan gitu ya. Pembukaan tentunya greetings, salam gitu ya. Kemudian memperkenalkan diri. Kalau grup ya berarti dikenalkan juga grupnya siapa. Kemudian jangan lupa juga menyebutkan topiknya, judul yang akan kalian presentasikan, materi yang akan kalian sampaikan itu apa. Kemudian lebih bagus lagi itu kalau kalian menyebutkan misalkan materi ini dibawakan teman saya ini bla 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 kayak gitu. Kemudian nanti di diskusi kami, di presentasi kami ada session ini dijelaskan. Nah itu untuk yang pembukaan.
Kemudian penjelasan materi, langkah selanjutnya adalah penjelasan materi. Setelah penjelasan materi tentunya ada question and answer session, discussion session gitu ya, itu wajib gitu. Jadi kalau ada interaksi dengan audiens berarti kan presentasinya itu bisa menarik perhatian audiens kayak gitu. Jadi apapun, tidak hanya bertanya gitu ya, boleh memberikan masukan, boleh memberikan ide, boleh yang jelas ada diskusi di situ. Tuh. Nah, kemudian yang terakhir itu setelah itu kemudian di akhir itu kalau bisa jangan langsung closing, oke, thank you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, enggak, tapi lebih bagus lagi kalian mereview, apalagi kalau ada sesi diskusi atau question answer, kalian bisa mereview atau menggarisbawahi aspek atau hal yang paling penting dalam presentasi tersebut. Jadi kemudian baru terakhir, oke, thank you my friends, that's all our presentation today gitu. Oke, mungkin saya akan memberi contoh dari awal ya. Oke, good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk salam itu optional karena tergantung konteks dan tergantung kondisi ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning guys, good morning my friends, atau good morning everyone. We are from group 4. We are going to present our material about argumentative essay. Well, before we start our presentation today, I would like to introduce myself and also my members, and also the members of my group. Okay, my name is Madiana. I'm going to deliver the subtopics of our material about the definition and the example of argumentative writing. And my friend, this is Melinda, will explain the subtopics of argumentative essay about the structure of argumentative essay. And next, my friend Daniel will explain the subtopic of the language features of argumentative essay. Okay guys, let's get started. Now this is it's time for me to explain the definition and also the example of argumentative essay. Nah, gitu. Kemudian kalau untuk pergantian penjelasan teman, berarti kalian bilang, okay, I think enough from me, and now my friend Melinda will explain about blah 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 blah. Okay Melinda, time is yours. Nah, kayak gitu, time is yours. Kemudian untuk membuka discussion session, kalau penjelasan sudah selesai, pastikan, okay my friend, that's all our explanation, and now we will open the discussion session or question and answer. Okay, please anyone. Nah, kayak gitu. Atau langsung menanyakan, do you have any questions? Gitu, bisa. Misalkan kok diem-diem aja teman-teman gitu ya, apalagi online gitu ya, kita tidak bisa kontrol mereka secara langsung gitu. Bisa address langsung, misalkan, okay, coba si Budi misalkan kayak gitu, oke, coba si Tina silahkan kayak gitu. Kemudian bagaimana kalau online itu bisa disiasati dengan teman-teman suruh memberikan pertanyaan atau suggestion lewat chat gitu ya. Misalkan mereka enggan untuk berbicara secara langsung kayak gitu. Kemudian sudah. Nah, setelah selesai kemudian kalian mereview, okay guys, from our presentation and our discussion session, I conclude that blah blah blah. Jadi saya menyimpulkan kalau blah blah blah, and thank you for the suggestion from blah 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 about blah 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 and blah 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 kayak gitu. Atau mereview dulu dari awal. Oke, argumentative essay itu ada ini poin-poinnya aja, tapi tidak mengulang dari awal gitu ya.
poin-poinnya aja, kemudian kamu highlight atau menggarisbawahi hasil diskusi kamu dengan temanmu yang ada di discussion atau question answer session tadi. Baru terakhir closing. Okay guys, thank you for your attention and your participation. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kayak gitu. Jadi dan juga kadang ada beberapa yang keliru. I will presentation, enggak ya? I will present. Kalau kata kerjanya I will present, bla 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 gitu. Kemudian sudah gitu aja. Jadi kalau untuk masalah kreativitas PowerPoint akan saya jelaskan di nanti video tersendiri ya, karena akan agak lumayan panjang kalau sekalian menjelaskan PowerPoint di sini. Jadi intinya seperti itu untuk presentasi gitu. Akan lebih bagus lagi juga kalau materi saya memberikan saran kalau materi itu jangan yang morat-marit kayak gitu ya. Jadi terstruktur materinya. Kayak misalkan mau menjelaskan argumentative essay, berarti definisinya dulu, memberikan contoh, kemudian dijelaskan struktur essay itu seperti apa, atau strukturnya dulu baru language feature-nya, kemudian baru memberikan contoh. Nah, ketika memberikan contoh gitu ya, itu kalian bisa juga berinteraksi dengan audiens. Jadi biar nggak kaku, biar terlihat lebih interaktif gitu ya. Oke, ini contoh argumentative essay. Coba teman-teman kalian analisis kira-kira misalkan dari segi language feature gitu ya, tensisnya pakai apa, kemudian dari struktur kira-kira general statement, thesis statementnya ada di mana letaknya, kemudian main idenya ada di mana, nah kayak gitu ya. Oke, itu saja yang saya jelaskan, semoga bermanfaat, semoga nanti presentasinya lebih bagus lagi. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.